Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sinar lampu bohlam kuning di ruang tengah rumah Jaka bergoyang-goyang ditiup angin malam yang masuk lewat celah ventilasi. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, sebuah golok jagal sepanjang lengan orang dewasa diletakkan dengan kasar. Bunyinya berdentang, menyatu dengan suara jangkrik di luar. "Jak, beneran lu mau jalan malam ini? Perasaan gue nggak enak, sumpah." Celetuk Teddy. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Jaka, pria berbadan tegap dengan bekas luka di pipi kiri, hanya mendengus. Dia sedang mengasah batu asahan kecil ke mata goloknya. Srit, srit. "Perasaan lu emang gak pernah bener, Ted. Makanya lu miskin terus. Penakut," sahut Jaka tanpa menoleh. "Bukan gitu, Jak. Lu dengar sendiri kan tadi sore di warung Pok Minah. Katanya malam ini tuh malam keramat. Orang tua dulu bilang." "Halah, bacot," Jaka membentak, membuat Teddy hampir menjatuhkan rokoknya. "Orang tua dulu itu kurang kerjaan. Apa-apa dibilang keramat, apa-apa dibilang pamali. Lu lihat nih golok gue. Setan mana yang berani deket-deket kalau lehernya mau gue belah?" "Tapi Pak Darmo itu bukan orang sembarangan, Jak. Dia pendiam, tapi rumahnya lu tahu sendiri kan, banyak pohon tua. Orang bilang dia punya pegangan," timpal Sidik, teman Jaka yang satu lagi, yang sedari tadi cuma menyimak di pojokan. Jaka tertawa berbahak-bahak. Suaranya serak dan berat memenuhi ruangan sempit itu. "Hahaha, pegangan apa? Pegangan sapu. Lu berdua kalau mau ikut ya ikut. Kalau mentalnya mental tempe, mending balik aja ke pelukan bini lu. Gue nggak butuh pengecut buat ambil emas si tua bangka itu." "Kita nggak takut sama Pak Darmo, Jak. Kita takut sama, yaitu, penjaga kampung ini. Lu kan tahu, Jaka. Minggu depan tuh genap setahun anaknya Pak Darmo mati gara-gara kejadian penagihan utang lu itu. Warga masih pada dendam sama lu." Jaka berhenti mengasah. Matanya mendelik tajam ke arah Sidik. "Siapa suruh anaknya lemah? Gue cuma dorong dikit dia malah jatuh kena batu. Itu mah takdir. Kalau warga dendam, suruh sini samperin gue. Satu-satu gue bikin jadi sate." Teddy menghela nafas panjang. "Gue cuma gak mau ada urusan sama yang halus-halus, Jak. Kemarin gue lewat depan rumah Pak Darmo ada bau amis. Tapi bukan bau darah sapi kayak di tempat jaga lo. Bau bangkai yang aneh banget." "Alah, paling tikus mati. Lu berdua kelamaan gaul sama dukun pasar sih." Jaka berdiri, menyelipkan goloknya ke sarung kulit di pinggang. "Udah, gak usah banyak ngomong lagi. Jam 12 lewat. Saatnya kita panen. Pak Darmo pasti lagi tidur pulas sambil meluk hartanya. Jak, kalau nanti ada apa-apa?" "Gak ada apa-apa. Berisik banget sih lu, Ted. Kalau lu ngomong sekali lagi soal tahayul, mulut lu yang gue robek pakai golok ini. Paham?" Teddy dan Sidik hanya bisa saling pandang. Mereka tahu, Jaka kalau sudah keras kepala tidak bisa dibantah. Dia adalah raja di lingkungan pejagalan itu. Manusia yang hatinya sudah sekeras batu, yang tidak percaya ada kekuatan lain selain otot dan tajamnya baja. Mereka bertiga keluar menembus kegelapan malam. Kampung itu sepi, sesepi kuburan. Hanya suara langkah sepatu boot Jaka yang terdengar berat di atas tanah kering, seolah-olah setiap langkahnya sedang menantang bumi untuk menelan dirinya. Rumah Pak Darmo terletak paling ujung, hampir masuk ke bibir hutan. Pagarnya hanya terbuat dari bambu yang sudah menghitam. Pohon beringin besar di samping rumah itu seolah-olah memiliki tangan-tangan panjang yang ingin meraih siapa saja yang lewat. "Gelap banget, Jak. Lampu terasnya mati," bisik Sidik. "Justru bagus, goblak. Berarti dia nggak tahu kita datang," balas Jaka ketus. "Sidik, lu jaga pintu depan. Teddy, lu ikut gue lewat belakang. Kita masuk lewat jendela dapur yang engsanya udah copot itu."
Teddy mengikuti Jaka dengan langkah berjinjit. Jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa udara di sekitar rumah Pak Darmo terasa sangat dingin tapi kering. Bau amis yang dia ceritakan tadi sore tercium lagi, lebih kuat sekarang. "Jak, lu nyium gak? Bau darah," bisik Teddy sambil menutup hidung. "Darah gue lagi mendidih nih. Diam lo," Jaka mendesis. Mereka sampai di pintu belakang. Jaka dengan cekatan mencongkel jendela kayu tua itu. Tidak ada suara, hanya decitan pelan. Jaka melompat masuk ke dalam, disusul Teddy. Di dalam rumah, keadaan sangat berantakan. Bau kemenyan samar-samar tercium bercampur dengan bau debu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. "Siapa itu?" Suara tua Pak Darmo terdengar bergetar namun penuh penekanan. "Mampus, dia bangun!" Teddy panik. Jaka tidak lari. Dia malah mencabut goloknya. "Pak tua, keluar lu. Kasih tahu di mana lu simpan emas warisan itu. Atau malam ini lu nyusul anak lu ke lubang kubur." Pak Darmo muncul dari kegelapan koridor. Dia hanya memakai sarung dan kaos kutang. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Dia melihat Jaka dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan takut, tapi lebih ke arah kasihan. "Jaka, kamu belum puas juga. Kamu sudah ambil nyawa anak saya. Sekarang kamu mau ambil apa lagi?" "Halah, jangan ceramah. Gue butuh duit. Mana emasnya?" Jaka melangkah maju, menodongkan goloknya ke leher Pak Darmo. Pak Darmo tersenyum tipis, sangat tipis hingga terlihat menyeramkan. "Emasnya ada di tempat yang gak bakal bisa kamu bawa, Jak. Tapi kamu akan dapat sesuatu yang lebih berharga malam ini." "Sinting lu ya," Jaka emosi. Dia mengayunkan kakinya, menendang perut Pak Darmo hingga pria tua itu tersungkur ke lantai. "Teddy, cari di lemari kamar, cepat!" Teddy ngacak-ngacak isi kamar, tapi dia tidak menemukan apa-apa. "Gak ada, Jak. Cuma ada baju-baju rombeng." "Sialan," Jaka menjambak rambut Pak Darmo. "Di mana lu sembunyiin, hah?" Pak Darmo terbatuk darah. Coba cek di pintu belakang lagi, Jak. Mungkin kamu melewatkan sesuatu di sana." Tiba-tiba, terdengar suara teriakan Sidik dari depan. "Woi, polisi! Ada patroli lewat! Jak, kabur!" Jaka panik. Dia melihat sorot lampu senter dari kejauhan menuju ke arah rumah itu. Rupanya, warga yang sedang ronda curiga melihat bayangan di depan rumah Pak Darmo. "Sialan! Teddy, lewat belakang! Cepat, lari!" teriak Jaka. Jaka lari paling depan. Dia menendang pintu belakang hingga terbuka lebar. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, lari secepat mungkin ke arah kebun gelap agar tidak tertangkap. Jaka adalah pelari yang cepat, tenaganya sangat besar karena tiap hari memotong sapi. Dia memacu kakinya, melompat keluar pintu belakang. Dia tidak melihat bahwa di antara dua tiang beton di pintu keluar belakang rumah itu, Pak Darmo sudah memasang kabel baja, sling, yang sangat tipis namun luar biasa kuat. Kabel itu dipasang tepat setinggi leher pria dewasa. Jaka lari dengan kecepatan penuh. Zing! Tidak ada suara teriakan, hanya suara gesekan logam dengan daging yang sangat cepat. Teddy yang lari di belakang Jaka tiba-tiba berhenti mendadak. Matanya membelalak. Dia melihat tubuh Jaka masih terus berlari 3 langkah ke depan tanpa ada apapun di atas pundaknya. Darahnya merembes keluar seperti air mancur dari leher yang terputus rapi. Kepala Jaka, kepalanya terlempar ke belakang, menggelinding tepat di depan kaki Pak Darmo yang sudah berdiri di amban pintu. Teddy berteriak histeris, "Jaka, kepala lu!" Teddy lari berit-birit ke arah hutan, meninggalkan tubuh Jaka yang akhirnya ambruk ke tanah dengan posisi telungkup. Darahnya merembes ke tanah, menghitam di bawah sinar bulan yang tertutup awan. Pak Darmo berjalan perlahan mendekati kepala Jaka yang matanya masih melotot, seolah-olah Jaka masih belum percaya bahwa dia sudah mati.
Mulut kepala itu masih komat-kamit, mencoba mengumpet namun hanya mengeluarkan suara gelembung darah. "Kamu bilang kamu nggak takut setan, Jak," bisik Pak Darmo sambil memungut kepala itu dengan tangan gemetar. "Sekarang, kamu bakal jadi sesuatu yang lebih ditakuti dari setan manapun di kampung ini. Tapi kamu nggak akan pernah bisa tenang, karena bagian diri kamu yang paling sombong ini nggak akan pernah bersatu sama badan kamu." Pak Darmo membawa kepala itu ke arah sumur tua di belakang rumahnya, sebuah sumur yang sudah ditutup beton, tapi ada celah kecil di sampingnya. Dia menjatuhkan kepala Jaka ke sana. Plong, suara air yang dalam menyambut kepala itu. Malam itu, hujan turun dengan deras, menghapus jejak darah di tanah. Tapi bagi warga kampung, itu adalah awal dari kutukan. 3 hari setelah kejadian itu, kampung mulai berubah. Lu dengar nggak? Katanya jenazah si Jaka pas ditemuin kemarin, itu beneran gak ada kepalanya ya? Tanya salah satu warga di pos ronda seminggu kemudian. "Iya, dicari keliling kebun gak ketemu. Polisi bilang mungkin dibawa anjing liar atau gimana. Tapi anehnya badannya itu kayak masih seger pas ditemuin, gak busuk-busuk amat," sahut yang lain sambil merapatkan jaketnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Bau amis darah yang sangat menyengat memenuhi pos ronda itu. Srek, srek, srek. Suara apa itu? Dari arah kegelapan jalan setapak, muncul bayangan hitam yang sangat besar. Tingginya hampir 2 meter. Dia berjalan perlahan, menyeret sesuatu yang panjang di tangannya. Sebuah golok jagal yang berkarat. Warga yang ada di pos ronda terpaku. Senter diarahkan ke bayangan itu. Cahaya senter bergetar hebat. Bayangan itu memakai sepatu bot yang berlumur lumpur, celana kain hitam yang sobek-sobek, dan kaos dalam yang sudah berubah warna menjadi merah tua karena darah. Tapi saat cahaya senter naik ke atas, tidak ada leher, tidak ada wajah. Hanya ada lubang gelap yang menganga di atas pundak yang terus-menerus mengeluarkan suara gargling, suara orang yang sedang tersedak air dan darah. Lihat kepala gue. Suara itu muncul bukan dari mulut, tapi bergema dari dalam dada bayangan tersebut. Warga lari kocar-kacir. Satu orang terjatuh karena kakinya lemas. Dia merangkak mundur saat hantu tanpa kepala itu mendekat. Hantu itu berhenti tepat di depan orang tersebut, lalu membungkuk. Lubang lehernya yang basah berada tepat di depan wajah warga yang ketakutan itu. "Di atas pundak lo. Kayaknya pas." Malam itu, jeritan paling memilukan pecah di seluruh kampung. Jaka si Jagal telah kembali, dan dia masih sama seperti dulu. Keras kepala, kasar, dan tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang dia cari. Dia tidak mencari keadilan, dia mencari pengganti untuk apa yang hilang darinya. Dan siapapun, orang baik atau jahat, bagi Jaka, mereka semua hanyalah daging yang siap dijagal. Teror baru saja bermulai. Teddy berlari tanpa arah. Nafasnya putus-putus, tenggorokannya terasa seperti terbakar. Dia baru berhenti ketika sampai di pinggir empang yang sudah kering, jauh dari rumah Pak Darmo. Dia ambruk ke tanah, muntah-muntah hebat. Bayangan tubuh Jaka yang terus berlari tanpa kepala itu melekat di matanya seperti bekas luka yang tidak bisa hilang. "Gila, ini gila," rintih Teddy, tangannya mencengkeram rumput basah. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki cepat mendekat. Teddy hampir kencing di celana sebelum akhirnya melihat sosok Sidik yang muncul dari balik pepohonan dengan wajah yang sama pucatnya. Teddy,
Lu di situ? Bisik Sidik setengah berteriak. Di sini, Dik. Sini loh. Sidik menghampiri dan langsung duduk selonjoran di samping Teddy. Keduanya gemetar hebat. Lu lihat tadi, Dik. Lu lihat. Teddy mencengkeram kerah baju Sidik. Gua cuma lihat lu lari kayak kesurupan. Pas gua lihat ke arah pintu belakang, gua cuma lihat Pak Darmo berdiri. Tapi gua lihat ada badan ambruk. Itu Jaka, Ted. Beneran itu Jaka? Teddy mengangguk cepat. Air matanya menetes bercampur keringat. Kepalanya putus, Dik. Kena kabel. Gua lihat kepalanya mencelat ke belakang. Jaka mati konyol, Dik. Sidik menutup mulutnya, mencoba menahan suara tangis. Terus gimana? Kita harus lapor? Tapi kita tadi mau ngerampok, Ted. Kita bisa dipenjara. Lapor apa? Lu mau bilang ke polisi kalau kita mau maling emas terus teman kita kepalanya copot kena jebakan. Bisa-bisa kita yang dituduh ngebunuh. Teddy berdiri, mencoba menenangkan diri meski lututnya masih lemas. Kita balik ke rumah masing-masing. Jangan ada yang buka mulut. Anggap aja kita nggak pernah ketemu Jaka malam ini. Tapi baju lu, Ted, itu darah semua. Teddy melihat ke bawah. Kaos putihnya yang sudah kusam kini penuh dengan percikan darah merah tua. Darah Jaka. Darah yang menyemprot dari leher yang putus itu. Bau amisnya mulai menyerang indera penciumannya. Sangat kuat, sampai-sampai Teddy merasa ingin muntah lagi. Gua bakar habis ini, kata Teddy tegas. Udah, ayo balik, jangan lewat jalan utama. Mereka berpisah di pertigaan kampung. Teddy masuk ke rumah kontrakannya yang sepi dengan perasaan was-was. Dia langsung menuju dapur, menyalakan kompor dan berniat membakar kaos itu. Namun, saat dia baru saja melepas kaosnya, telinganya menangkap suara aneh dari arah luar pintu belakang. Srek, srek. Teddy mematung. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga dia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Siapa? Teriak Teddy. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan logam di atas paving block. Jangan bercanda, Ludik. Nggak lucu. Teddy memberanikan diri mengintip lewat celah pintu bawah. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, dia melihat sepasang sepatu bot kulit yang sangat dia kenali. Sepatu bot itu kotor, penuh lumpur, dan ada cairan merah yang menetes dari bagian atasnya. Lalu, sebuah suara muncul. Bukan suara dari langit atau suara gaib yang menggema, melainkan suara fisik yang keluar dari sesuatu yang sedang tersedak hebat di balik pintu. Buka. Teddy mundur 3 langkah. Punggungnya menabrak meja makan hingga gelas-gelas pecah. Itu suara Jaka, tapi suaranya aneh. Seperti suara orang yang mencoba bicara sambil berkumur air sabun. Jaka, lu kan udah. Kaos gue balikin, dingin. Teddy melihat kaos berdarah yang dia pegang. Darah di kaos itu tiba-tiba terasa panas di tangannya. Teddy melempar kaos itu ke sudut ruangan. Brak! Pintu belakangnya ditendang dari luar. Engselnya jebol. Sesosok tubuh besar masuk ke dalam ruangan. Tanpa kepala, hanya lubang leher yang menghitam yang sesekali menyemburkan sisa cairan kental setiap kali suara gargling itu muncul. Tangan kanannya memegang golok jagal milik Jaka yang tadinya tertinggal di rumah Pak Darmo. Teddy tidak bisa berteriak lagi. Suaranya hilang di tenggorokan. Dia hanya bisa melihat tubuh itu berjalan mendekat dengan langkah berat yang nyata. Ini bukan hantu yang tembus pandang. Ini adalah mayat yang digerakkan oleh dendam yang belum tuntas. Di sisi lain kampung, Sidik tidak bisa tidur. Dia terus-menerus membasuh wajahnya di kamar mandi,
mencoba menghilangkan perasaan bahwa ada seseorang yang memperhatikannya dari balik jendela. "Tenang, Dik, tenang. Jaka udah mati. Lu lihat sendiri tadi badannya ambruk," bisiknya pada diri sendiri di depan cermin. Sidik keluar dari kamar mandi dan berniat menyeduh kopi untuk menenangkan sarafnya. Saat dia menuangkan air panas, dia mencium sesuatu. Bau amis. Tapi ini bukan bau amis biasa. Ini bau amis pejagalan sapi milik Jaka yang biasanya baru tercium kalau dia sedang membedah isi perut hewan. "Sial, apa ini kebawa di hidung gue ya?" Dia mengaduk kopinya. Kling, kling, kling. Lalu terdengar suara lain yang menyahut. Srek, srek. Sidik terdiam. Suaranya berasal dari ruang tamu. Dia berjalan perlahan, memegang gagang sapu sebagai senjata. Siapa itu? Malingnya? Sidik sampai di ruang tamu. Kosong. Pintunya masih terkunci rapat dari dalam. Tapi di lantai ubinnya yang putih, ada jejak kaki besar berwarna merah darah. Jejak kaki itu menuju ke arah kamarnya sendiri. Gak mungkin. Sidik mengikuti jejak itu dengan gemetar. Dia sampai di depan pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di dalam sana, terdengar suara orang yang sedang kesulitan bernafas. Ge, ge, ge. Sidik mendorong pintu kamarnya. Di sana, di atas tempat tidurnya, duduk sesuatu. Sosok bertubuh besar tanpa kepala. Sosok itu sedang memegang bantal milik Sidik, seolah-olah sedang mencari di mana seharusnya dia meletakkan kepalanya. "Jaka!" Sidik menjatuhkan sapunya. Tubuh tanpa kepala itu berdiri, gerakannya kaku tapi pasti. Dia berjalan ke arah Sidik, setiap langkahnya meninggalkan noda darah segar di karpet. Tidak ada sihir, tidak ada asap, hanya bau busuk dan amis yang menyengat nyata. "Dik, emasnya di mana?" "Gue nggak tahu, Jak. Sumpah, kita nggak dapat apa-apa tadi." Sidik mundur sampai punggungnya mentok ke tembok. Tubuh tanpa kepala itu mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Cahaya bulan dari jendela memantul di mata golok yang tajam itu. "Lu ninggalin gue mati." "Gue takut, Jak. Gue panik." Hantu Jaka itu tidak peduli. Dia tidak datang untuk mendengar penjelasan. Sifat keras kepala Jaka saat hidup membuat mayatnya hanya punya satu tujuan, membalas siapapun yang berkhianat. Jaka mengayunkan goloknya. Sidik mencoba menghindar, tapi hantu itu luar biasa kuat. Tangan kiri Jaka yang besar mencengkram leher Sidik hingga kaki Sidik menendang-nendang udara. "Pundak lu lumayan." Sidik merasakan dinginnya lubang leher Jaka yang menempel di pipinya. Rasanya basah, amis, dan berdenyut. Dia bisa melihat ke dalam lubang kerongkongan yang putus itu, daging yang merah dan urat-urat yang masih bergetar. Serat. Suara robekan daging terdengar nyata, bukan suara gaib, tapi suara golok yang membelah kulit dan tulang. Pagi harinya, warga geger. Teddy ditemukan tewas di dapur rumahnya dengan posisi leher yang nyaris putus, seolah-olah seseorang mencoba mencabut kepalanya dengan paksa. Sementara itu, Sidik ditemukan di kamarnya dalam kondisi yang lebih mengerikan. Dia masih hidup, tapi dia sudah gila total dengan luka sayatan melingkar di lehernya, terus-menerus bergumam. Dia mau tukeran. Di tengah kerumunan warga yang menonton, Pak Darmo berdiri di kejauhan, wajahnya tetap datar. Di tangannya, dia memegang sebuah karung goni yang nampak berat dan sedikit basah di bagian bawahnya. Dah dibilang, jangan lawan pamali. Jaka itu kalau punya mau, setan pun disikat sama dia.
apalagi cuma teman sendiri. Dia mulai menghancurkan semen yang menutup celah sumur itu. Dia tahu, selama kepalanya masih ada di sana, tubuh Jaka yang keras kepala itu tidak akan pernah mau pergi ke alam lain. Jaka adalah tipe orang yang kalau kehilangan sesuatu, dia akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Tidak peduli dia sudah mati atau belum. Tiba-tiba, suara gesekan logam terdengar dari balik semak-semak belakang rumahnya. Srek, srek. Pak Darmo berhenti memukul semen. Dia menoleh perlahan. Di sana, di bawah bayangan pohon pisang, hantu Jaka berdiri. Rupanya dia meninggalkan balai desa setelah merasakan bahwa bagian dirinya sedang diganggu. "Jaka, kamu sudah kembali," kata Pak Darmo pelan. Dia tidak takut lagi. Dia sudah terlalu lelah. "Gue, mana, Pak Tua?" "Di dalam sini, Jak. Kamu mau ambil sendiri?" Pak Darmo menunjuk ke celah sumur yang mulai terbuka. Hantu Jaka berjalan mendekat. Dia tidak langsung menyerang Pak Darmo, seolah-olah ada sisa memori di dalam sel-sel tubuhnya yang tahu bahwa disinilah tempat terakhir pikirannya berada. Mayat itu membungkuk di depan sumur. Dia meletakkan goloknya di tanah. Tangannya yang besar mulai meraba-raba ke dalam celah sumur yang gelap. Gelap. Memang dingin di sana, Jak. Sama dinginnya dengan hati kamu waktu kamu bunuh anak saya, sahut Pak Darmo dingin. Saat tangan Jaka masuk jauh ke dalam sumur, Pak Darmo melihat kesempatan. Dia tahu mayat ini secara fisik sangat kuat, tapi gerakannya kaku. Pak Darmo mengambil seutas kabel baja yang sudah dia siapkan, kabel yang sama yang memutus leher Jaka. "Kalau kamu mau masuk, sekalian aja semuanya, Jak." Pak Darmo dengan gerakan yang tak terduga untuk orang seukurannya, melilitkan kabel itu ke pinggang mayat Jaka dan mengikatnya ke katrol sumur yang berat, lalu menendang tubuh besar itu masuk ke dalam sumur. Biur. Tubuh tanpa kepala itu tercebur ke dalam air sumur yang dalam. Suara gargling itu berubah menjadi suara gelembung air yang pecah. Bluk, bluk, bluk. Pak Darmo segera mengambil sisa semen dan batu bata, lalu menutup lubang itu secepat mungkin. Dia bekerja seperti kesurupan, menutup setiap celah hingga tidak ada udara lagi yang bisa masuk atau keluar. Suara hantaman dari dalam sumur terdengar sangat keras. Dug, dug, dug. Jaka mencoba mendobrak dari dalam. Air sumur itu muncrat keluar dari sela-sela semen yang masih basah, bercampur dengan darah hitam yang bau. "Tidak! Diam di sana, Jak! Tetaplah jadi jagal di dalam gelap!" teriak Pak Darmo sambil menangis. Suara hantaman itu perlahan-lahan mengecil. Dari suara dentuman keras, berubah menjadi suara garukan kuku di dinding beton. Sret, sret, dan akhirnya sunyi. Pak Darmo terduduk lemas di atas tutup sumur yang baru di semen itu. Dia tahu ini bukan akhir yang permanen. Jaka itu keras kepala, dia tidak akan pernah benar-benar menyerah. Tapi setidaknya untuk saat ini, kampung itu bisa bernafas. Namun, saat Pak Darmo menunduk, dia melihat sesuatu di tanah. Golok jagal milik Jaka masih tertinggal di sana. Golok itu tiba-tiba bergetar di atas tanah yang kering, seolah-olah masih memiliki nyawa sendiri. Pak Darmo mengambil golok itu dan melihat ke arah bayangannya di air sisa siraman semen. Di dalam bayangan itu, dia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan bayangan Jaka yang sedang menyeringai tanpa kepala. Dendam itu nggak pernah mati, Pak Tua. Dia cuma nunggu giliran. Bisik sebuah suara di kepalanya, bukan suara goib, tapi suara hatinya sendiri yang kini sudah mulai ikut gila. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.